Nggak mau. Udah. Mas tenang, Mas. Ambilin tuh tasku di mobil. Sepatu juga kamu semirin. Ini ibu saya, mertua Bapak. Sejak kapan saya anggap ibu kamu sebagai mertua saya? Saya bayar kamu untuk dipamerin. Bukan saya lagi bawa gelandangan. Kamu itu cuma perempuan murahan. Biar tabir yang akan membuka semua. Saya tahu berapa harga kamu. Gak usah munafik. Kalau sudah tanda tangan kontrak, tidak bisa berubah pikiran. Semuanya itu ada sanksi hukumnya, Pak. Ibu bertahan ya, Bu ya. Ibu mah kuat. Tania bakal berusaha, Bu. Tania bakal cari cara gimana caranya supaya dapat uang biar ibu bisa operasi. Ibu harus sembuh. Tania pasti bakal dapat kerja. Ibu sabar ya. Nah, buat ibu, yang penting kamu cari kerja yang halal. Kamu gak usah memikirkan ibu. Ibu harus percaya sama aku. Ibu pasti pulang ke rumah. Ibu sehat lagi. Ya. Mbak, maaf saya terlambat. Iya, gak apa-apa. Saya akan cari tempatnya. Cynthia! Iya, Pak. Batalkan semua janji saya hari ini. Baik, Pak. Maaf semuanya. Interview hari ini dibatalkan. Iya, saya mohon maaf ya. Sekarang pulang saja dulu. Mbak, kira-kira ini interviewnya kapan ada lagi ya, Mbak? Tahu, Mbak, semua tergantung dengan Pak Nana. Dan beliau baru saja keluar. Saya butuh kerjaan ini, Mbak. Iya, Mbak, saya paham. Hari ini dibatalkan dulu interviewnya. Kamu butuh waktu untuk sendiri. Tapi kenapa kamu malah menerima lamaran orang lain? Ada siapa nih datang saya? Ada mantan kamu yang katanya gagal move on ya? Kenapa? Emang dia kok yang nyuruh aku datang ke sini karena dia udah muak banget sama mantannya yang terus merongkol. Tolong jangan ikut campur. Ini urusan saya sama Desi. Apa kamu bilang? Nggak usah ikut campur. Kamu lupa ya? Kalau Desi itu calon istriku. Roni, udah Roni. Aku nyuruh kamu kesini bukan buat bikin ribut. Aku mau nyari ribut saya. Justru aku datang ke sini itu penasaran sama mantan kamu yang katanya punya segalanya, tapi nggak mampu menaklukkan hati kamu. Sedangkan aku yang kerjanya pas-pasan, mampu menaklukkan hati kamu. Udah. Coba ulangi sekali lagi. Mas, tenang, Mas. Tenang, Mas. Lihat aja nanti. Aku jamin. Kamu pasti akan menyesal sudah memilih pecundang ini dibandingkan aku. Saya pergi, yuk. Siapa dia? Maaf Pak, Mbak itu sudah saya suruh pulang dari tadi, tapi Mbak itu maksa mau ketemu sama Bapak. Dia itu salah satu peserta interview hari ini, Pak. Kamu ngerti bahasa Indonesia kan? Tadi sudah disuruh pulang. Kenapa masih ada di sini? Pak, maaf Pak, saya pengen Bapak kasih kesempatan untuk interview aja Pak. Bapak nggak apa-apa, nggak nerima saya, cuman seenggaknya saya udah berusaha dan saya udah nunjukin kemampuan saya ke Bapak. Saya minta tolong Pak, saya butuh banget kerjaan ini. Ibu saya lagi butuh biaya untuk operasi Pak. Kamu lolos, tapi ini bukan pekerjaan biasa. Saya bakal terima kerjaannya apapun Pak. Besok kamu datang lagi buat tanda tangan kontrak. Bapak serius? Mau nggak? Iya mau. Makasih banyak ya Pak ya. Makasih banyak. Mbak, permisi Mbak. Permisi Pak. Silakan kita jabatan. Saya pengacaranya Pak Nana. Kehadiran saya di sini untuk memastikan kalau Mbak Tuninya sudah mengikuti masalah kontrak ini. Gimana? Udah jelas kan? Pekerjaan kamu adalah menjadi istri saya. Dan kamu juga mendapatkan gaji yang sama dengan karyawan. Pak, sebelumnya saya minta maaf. Tujuan saya ngelamar kerja bukan untuk kerja seperti ini Pak. Katanya kamu mau menerima pekerjaan apa aja. Mana sih kamu? Saya rasa Bapak salah ngerti Pak. Saya ini bukan cewek bayaran loh Pak. Siapa yang mau bayarin kamu? Di kontrak sudah tertera jelas. Saya tidak akan pernah berlaku kurang ajar. Karena kamu hanya istri sebagai status. Dan kamu juga akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan karyawan lain. Kamar sendiri, makan, dan yang lain-lain.
Jujur saya nggak ngerti, Pak. Intinya kamu hanya istri di atas kertas untuk memancing mantan istri saya mau rujuk kembali. Karena kalau saya bisa menjadi suami yang sempurna, mantan istri saya pasti menyesal dan dia akan berpisah dengan suami barunya. Lalu kalau status saya adalah istri bayaran, apa yang harus saya lakuin? Tugas kamu hanya sebagai asisten pribadi. Dan menurut saya ini jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Kamu menyandang status istri dari seorang pengusaha. Kamu akan menjadi janda dari seorang pengusaha yang kaya raya. Saya akan memberikan kamu tunjangan yang sangat besar. Dan itu bisa kamu gunakan sebagai modal usaha. Maaf, Pak. Saya rasa saya nggak bisa terima kerjaan ini. Nggak masuk akal buat saya. Permisi. Halo? Mbak, saya diminta untuk menghubungi Mbak. Kata dokter, Bu Ning harus dioperasi hari ini juga. Permisi, Pak. Saya terima kerjaan Bapak. Kalau saya tanda tangan, saya bisa ambil uangnya sekarang nggak? Setelah kamu tanda tangan kontrak, DP langsung saya transfer. Kalau sudah tanda tangan kontrak, tidak bisa berubah pikiran. Semuanya itu ada sanksi hukumnya, Pak. Ibu saya gimana, Dok? Operasi Bu Ning berhasil dan tidak lama lagi beliau sudah bisa dijenguk. Alhamdulillah, ya Allah. Saya permisi dulu ya. Ya Allah, maafkan aku. Aku harus mencari uang dengan cara seperti ini. Semoga dengan Engkau memberikan kesembuhan ke ibuku. Ini tandanya hamba tidak melakukan perbuatan dosa. Hamba tidak ada maksud mempermainkan pernikahan. Kalaupun ada dosa akibat pekerjaanku ini, hamba mohon, biar hamba yang menanggung. Jangan sampai ibu hamba. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak sudah menjadi suami Tania. Insya Allah. Semoga kamu bisa menjaga dan membahagiakan. Nah, ingat ya, pernikahan itu bukan buat main-main. Ibu mendidik kamu buat berbakti kepada suami. Jangan sia-siakan restu ibu ya. Terima kasih ya, kalian sudah mau datang. Aku lega sekali. Akhirnya sekarang kamu udah bahagia bersama pasangan kamu. Terima kasih. Oh ya, Tania, kenalkan, ini Desi, mantan istriku. Tania. Hai, aku Desi. Oh ya, kamu udah lama kenal sama Mas Nana. Kok aku sebelumnya belum pernah ngeliat kamu sih? Ya, namanya juga cinta. Kalau udah cocok, ngapain harus nunggu lama-lama, ya kan sayang? Kamu tahu nggak, aku beruntung sekali bisa memperistri Tania. Karena dia ini adalah wanita idaman yang selalu ada dalam doaku. Oke, kalau gitu kita permisi dulu ya, soalnya masih ada urusan keluar. Silakan. Permisi. Gak usah senang dulu. Kita ini kan cuma suami istri di atas kertas. Sesuai kontrak, kita tidurnya terpisah. Kamu tidur di kamar tamu. Di situ ada kamar mandi dalam. Semua perlengkapan juga sudah tersedia. Kalau ada yang kurang, kamu tinggal bilang sama saya. Aku juga gak mau makan satu meja sama kamu. Di sebelah sana dapur. Ada mejanya juga. Kamu bisa masak dan makan di dapur. Kamu di sini bekerja sebagai karyawan. Dan saya bisa PHK kamu kapanpun saya mau, tergantung dari performa kamu bekerja di sini. Sudah jelas? Sini. Berikan dia perawatan yang terbaik. Harga nggak masalah. Yang penting dia bisa lebih kinclong. Mulai sekarang penampilan kamu harus ngikutin standar saya. Karena istri itu adalah cerminan suami. Jangan sampai kamu itu kalah cantik daripada Desi. Coba muter. Stop. Kayaknya kamu harus extension bulu mata, sulam alis, sulam bibir juga, terus kayaknya kamu juga butuh isi. Tanam benang. Suka? Serius? Ini kan kesukaan kamu kan? Kamu juga makan di sini? Bisa kebetulan banget ya? Kebetulan gimana sih? Ini salah satu resto kesukaan Desi. Oh, ini tempat umum. Siapa aja boleh makan di sini. Iya kan sayang? Iya, Mas. Silakan sayang. Sayang, aku siapin ya. Suka? Mas, Mbak.
Saya mau pesan kebab chicken 1, kebab lamnya juga 1, minumnya soda 2. Nggak usah, dia makan sesuai yang saya pesankan tadi. Istri saya nggak boleh gemuk. Nah, saya ke toilet dulu ya. Bentar ya. Tunggu. Aku tahu kamu perempuan model apa. Kamu cuma ngincer hartanya Mas Nana. Kalau bukan, perempuan macam apa kamu? Mau menikah dengan laki-laki yang baru kamu kenal? Tebakan kamu salah. Aku bukan perempuan seperti itu. Oh gitu? Terus kamu pikir aku nggak cari tahu soal kamu? Aku tahu kok kalau kamu pernah melamar kerja di kantornya Mas Nana. Dan pasti kamu godain dia. Oke, kamu benar tentang aku ngelamar kerja. Tapi aku sama sekali nggak menggoda. Kamu nggak usah munafik ya. Kamu ngelihat seorang duda kaya raya yang baru ditinggalin nikah sama mantan istri yang paling dia cintai. Terus kamu pasti udah ngeluarin jurus-jurus buat mengikat hatinya Mas Nana sebelum dia berubah pikiran. Sebentar. Kamu ini sudah menikah kan ya? Kau masih cari-cari informasi tentang saya? Karena gimana pun juga, Mas Nana pernah hadir di dalam hidup aku selama 3 tahun. Dan kamu itu cuma perempuan murahan. Biar tabir yang akan membuka semua. Sorry ya, aku gak ngomong sama kamu kalau aku mau kesini. Aku mau ambil barang aku yang ketinggalan dan belum sempat aku bawa. Rumah ini masih tetap kaya dulu ya, sama seperti pas aku masih tinggal di sini. Sorry, bukannya aku ngetawain kamu, tapi aku mau nanya sama kamu. Sebenarnya fungsi kamu di sini itu selain tukang ngepel kayak gini tuh apa sih? Kamu itu nyonya atau asisten rumah tangga? Yah, semua orang juga tahu kalau yang namanya yang kedua itu gak akan pernah jauh lebih bagus daripada yang pertama. Ibarat barang, kamu itu dibeli pada saat barang yang benar-benar dipengen itu udah sold out. Kamu repot-repot datang ke sini cuma mau hina aku ya? Perhatian banget sih sama aku. Atau kamu masih cinta ya sama Mas Nana? Ternyata kamu bisa ngomong juga ya. Aku kasih tahu kamu ya. Kamu itu. No, kok aku nggak tahu ya ada tamu istimewa yang mau datang hari ini? Aduh sayang, kamu ngapain sih kerja? Kan aku udah bilang nggak usah, ada mbak yang bisa beresin rumah. Tangan penting kamu ini jadi leceh. Gini aja, besok aku panggil orang salon ke rumah. Aku juga udah beliin kamu baju-baju branded. Bisa tetap terlihat cantik meskipun di rumah. Ngomong, kamu ada keperluan apa ya, Desi? Aku mau ngambil barang aku yang gak sempat aku bawa. Kalau kamu kesini tuh, kasih tahu dong. Ajak juga tuh si Roni, biar aku sama Tania bisa nyiapin makan malam. Gak keberatan kan saya? Oke. Tania ini juga jago masak. Kamu sendiri, udah bisa masak belum? Aku pergi aja ya. Soalnya Mas Roni juga pasti udah nungguin aku. Sepatu juga kamu semirin. Apakah begini rasanya menjadi seorang istri yang hanya sebagai job deskripsi? Tapi aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Aku sendiri yang menerjunkan diriku ke sini. Semula aku berpikir aku pasti sanggup. Namun setelah aku jalani, ternyata ini semua menyiksaku. Tania, sini deh. Coba lihat siapa yang datang. Tadi aku boleh mampir kesini kan? Ya aku habis olahraga terus kalian lewat gitu. Boleh dong. Sekalian kita sarapan bareng. Nggak apa-apa nih sama istri baru kamu. Kalian kan masih dalam suasana bulan madu. Kok kamu ngajakin mantan istri kamu buat sarapan bareng sih? Nggak apa-apa. Tania, tolong bikin makanan ya. Ya, Mas. Aku kehilangan jati diriku sendiri. Aku selalu harus berpura-pura di depan orang lain. Tania, nanti aku kasih tanya kalau aku sama Desi udah selesai makan. Semua aspek kehidupanku diatur seperti aku ini hanya sebuah boneka. Biasanya habis sarapan kan kamu minum jus jeruk. Tania, tolong kamu bikinin jus jeruk yang fresh. Aku sudah kehilangan kebebasanku, identitas diriku. Saat ini aku bukan siapa-siapa. Makasih ya. Sampai jumpa besok-besok. Sama-sama. Hati-hati, kelasnya pelan-pelan. Nanti kapan-kapan kita barengan ya. Ya. Kayak usaha kita berhasil deh. Ini malah datang baik-baikin aku. Itu semua pasti karena dia nggak rela menikah sama kamu. Dia kan masih punya suami, Mas. Kalau nggak ada orang itu jangan panggil mas, panggil papa. Jangan luncak kamu jadi orang. Tadi ngomong apa? Siapa yang kamu masuk? Si Roni. Aku peringatin ya, jangan pernah kamu bandingin aku sama si pecundang satu itu. Dia nggak ada artinya buat Desi. Sama, kamu juga nggak ada artinya buat aku. Menikah cuma demi status. Kalian tuh sama-sama nggak level dengan kami. Kayaknya pernikahan kita akan selesai lebih cepat daripada prediksiku. Karena Desi pasti udah gak sabar untuk cepat-cepat nikah kembali sama aku. Tania, bungkus yang rapi. Besok kamu anterin ke Desi di kantor ya. Bisa kan? Bisa?
Mau ngapain kamu? Duduk di bawah. Setelah menerima kado itu, aku yakin Desi pasti akan kembali bersama. Tania, waktu Mas Nana bilang ada yang akan mengantar bingkisan ke sini, aku nggak membayangkan kalau itu kamu. Semoga kamu suka. Tania, kamu baik-baik aja. Suami kamu ngasih bingkisan sama mantan istrinya, kamu sendiri yang nganterin. Kamu nggak ada perasaan kayak sedih gitu? Kamu nggak perlu mikirin perasaan aku. Justru yang jadi pertanyaan, kamu ini kan punya suami. Kalau kamu masih cinta sama Mas Nana, kenapa kamu nikah? Atau enggak, kenapa kamu nggak tinggalin aja suami kamu yang sekarang? Oh, aku tahu. Aku sekarang udah tahu kenapa kamu mau menikah dengan Mas Nana. Kamu belum tahu Mas Nana kan? Dulu pada saat aku menjadi istri Mas Nana, aku selalu dimanja sama Mas Nana. Mas Nana selalu ngasih apapun yang aku mau. Dan aku juga gak pernah kehilangan sedikit pun perhatian dari dia. Tapi sebagai wanita normal, Mas Nana gak bisa kasih apa yang aku mau. Kamu tahu kalau Mas Nana itu infertil. Gak bisa punya anak. Harta sebanyak apapun gak akan pernah bisa menggantikan hadirnya sosok seorang anak. Aku sebagai perempuan normal, aku pengen memiliki keturunan. Sebenarnya apa yang kamu cari dari pernikahan kamu dengan Mas Nana? Kamu gak mungkin kan cinta sama Mas Nana? Dan Mas Nana juga gak bisa kasih kamu keturunan. Kamu cuma menginginkan status dan hartanya Mas Nana. Iya, itu terserah kamu sih, karena semua orang kan punya prioritas masing-masing. Makasih ya buat kadonya. Gimana? Desi suka kan sama kadoku? Suka, Pak. Wah, persis seperti tebakanku. Akan lama dia itu sama suami barunya. Aku udah gak sabar ngeliat muka si Roni setelah tahu istrinya memilih untuk kembali bersama aku. Enggak, lebih baik kalau Bapak ngelupain Desi aja ya. Ada yang lain pendapat kamu? Ya enggak, Pak. Saya cuma mau. Cuma kamu pengen saya ngelupain Desi dan jatuh cinta sama kamu. Hah? Ingat ya, kamu itu bukan istri betulan. Jangan ngimpi kamu. Bapak tenang aja, Pak. Saya nggak pernah lupa kok saya ini siapa. Saya cuma kasihan aja lihat Bapak terus-terusan berharap sama Desi. Saya ini laki-laki kaya, sukses, ganteng lagi. Lancar sekali mulut kamu. Saya mau ingetin sama Bapak, wanita itu nggak selalu membutuhkan materi. Kata siapa? Kau sosok tahu kamu. Di dunia ini semua bisa dibeli dengan uang, terutama perempuan. Buktinya, kamu mau kan nikah sama saya setelah saya kasih kamu uang? Saya tahu berapa harga kamu. Kau usah munafik. Apa lagi sih kamu? Kayaknya saya nggak bisa ikut ke acara Bapak malam ini. Emangnya saya kasih kamu pilihan? Enggak kan? Ini acara penting. Desi dan Roni pasti akan hadir. Masa kamu biarin saya datang sendirian? Terus buat apa saya bayar kamu? Saya baru dapat kabar kalau ibu saya masuk rumah sakit lagi, Pak. Kamu lupa sekarang kamu lagi kerja. Terus kalau kamu lagi kerja, bisa bolos dengan alasan kerabat kamu lagi sakit. Pak, ini bukan kerabat. Ini ibu saya, mertua Bapak. Mertua? Sejak kapan saya anggap ibu kamu sebagai mertua saya? Hah? Udahlah, lebih baik kamu jalankan dulu tugas kamu. Setelah itu kamu ke rumah sakit mau naik angkot, ojek. Terserah, itu urusan kamu. Aku selamat. Rapikan make up sampai kamu kelihatan cantik. Saya bayar kamu untuk dipamerin. Bukan saya lagi bawa gelandangan. Ia bisa mengejar-ngejar wanita yang ia cintai sampai menghalalkan segala cara. Namun ia tak punya hati untuk mengizinkan aku menjenguk ibu. Manusia apa yang tercatat sebagai suamiku ini, ya Allah? Hey, Desi. Cantik kali kamu malam ini. Oh, bisa aja. Makasih ya. Masa kamu sendirian? Roni mana? Nggak bawa Roni ke sini. Memangnya kalau ke acara pesta kayak gini harus bawa suami. Kamu bawa istri kamu. Mana istri kamu? Tania di... Ibu. Apa sih? Saya terima. Sekarang ibu sudah tidak ada. Satu-satunya alasan buat aku bertahan di pernikahan ini sudah tidak ada lagi. Aku lebih baik berhenti, kembali hidup pas-pasan. Tapi aku bisa bebas dari semua sandiwara ini. Aku tahu kamu pasti datang. Aku turut berduka cita ya atas meninggalnya almarhumah. Aku udah beliin cake kesukaan kamu. Kamu kok nggak beliin cake buat aku sih, Mas? Apa sih yang nggak buat kamu? Bentar ya, aku ambilin dulu. Cake puding tiramisu. Mungkin ini juga petunjuk dari Allah. Kalau aku harus keluar dari rumah ini. Oh ya, aku sebenarnya kesini bukan cuma untuk melihat, tapi aku mau bilang sama kamu, sepertinya kita udah nggak bisa ketemu lagi, Mas. Dan aku juga udah nggak bisa komunikasi sering sama kamu. Kenapa? Dilarang suami kamu? Emang dia bilang apa? Cuekin aja, kalau perlu kamu tinggalin dia. Enggak, Mas. Enggak, aku nggak bisa.
aku nggak bisa tinggalin Roni. Kenapa sih? Kamu takut? Bukan. Dia sama aku. Kamu punya banyak orang yang siap buat ngusir dia. Bukan itu, Mas. Lalu? Aku hamil. Aku seneng banget karena semua yang aku inginin udah terlaksana, Mas. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang ibu. Aku tahu kalau belakangan ini perasaan kita udah mulai terkoneksi lagi. Tapi sepertinya kita harus belajar move on. Kita harus belajar untuk menyayangi pasangan kita masing-masing. Kamu harus bahagia bersama Tania. Dan kamu harus belajar untuk melupakan aku. Sama seperti aku melupain kamu, Mas. Udah dengar kabar bagai kami. Kamu mungkin punya segalanya. Tapi seumur hidup kamu nggak akan pernah bisa kasih Desia. Ron! Itu kenyataannya kan, sayang? Ayo kita pulang, sayang. Pak, nggak bisa. Saya nggak akan izinin kamu berhenti. Pak, dengar, saya bener-bener nggak mau kerja jadi istri Bapak lagi. Kamu itu ngomong apa sih? Saya akan naikin gaji kamu 2 kali lipat, yang penting kamu ikut program hamil. Dan begitu kamu hamil, saya akan naikin gaji kamu 3 kali lipat. Enggak, Pak, saya nggak mau, Pak. Saya tetap mau berhenti dari kerjaan ini. Pak, lebih baik Bapak talak saya, Pak, biar urusannya selesai. Kamu pikir kamu itu siapa berani nyuruh-nyuruh saya? Saya nggak mau talak kamu. Terus kamu mau apa? Kamu keluar dari sini, kamu tetap istri saya, karena saya tidak pernah talak kamu. Oke, saya bisa ke pengadilan. Oh, kamu lupa lagi berurusan dengan siapa? Saya ini bukan orang sembarangan. Kamu gugat saya di pengadilan, saya akan blacklist kamu. Saya jamin, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima kamu kerja. Bapak mau blacklist saya? Silakan, Pak. Saya percaya, rezeki itu Tuhan yang ngatur, bukan manusia. Bapak ingat kan? Saya terima kerjaan ini untuk siapa? Untuk operasi ibu saya. Dan ibu saya nggak selamat, Pak. Mempermainkan pernikahan itu perbuatan dosa, Pak. Saya nggak mau ngelakuin ini lebih jauh lagi. Bapak mau gantung saya juga nggak apa-apa. Saya nggak peduli. Nggak ada kehidupan saya yang lebih sulit daripada sekarang. Kamu pergi, saya akan sebarkan kalau kamu sudah menggelapkan dana dari rekening saya ke rekening kamu. Saya akan bilang ke semua orang kamu itu istri matre yang mau memoroti suaminya sendiri. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Karena saya punya bukti-bukti kuat untuk memenjarakan kamu. Itu kan yang kamu mau? Ya nggak apa-apa. Fitnah saya aja, Pak. Kebenaran kok yang akan bicara. Dengan perlakuan Bapak seperti ini, saya makin yakin lebih baik saya keluar dari sini dan nggak kerja lagi sama Bapak. Oke. Kamu pasti akan menyesal, Tania. Nyesal seumur hidup kamu. Sekali lagi saya mohon maaf. Pak Nana memang meminta ke beberapa perusahaan. Kamu tidak akan bisa diterima dimanapun. Karena semua orang segan dengan Pak Nana. Yang bisa. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu ya. Ya Allah, aku percaya yang bisa menutup dan membuka pintu rezeki untuk aku itu hanya Engkau, ya Allah. Bukan suamiku. Beri aku kekuatan, ya Allah. Jangan sampai dan jangan biarkan hamba putus asa untuk terus mencari pekerjaan yang bisa saya ambil. Beri hamba kekuatan, ya Allah. Ya, saya istri Pak Nana. Apa? Kamar pasien yang bernama Pak Nana di mana ya? Di sebelah sini, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Syukurlah kamu datang. Saya terpaksa minta suster hubungin kamu. Karena saya udah gak punya siapa-siapa lagi. Maaf ya kalau merepotkan. Kamu tahu gak? Saya itu paling takut dirampok. Tapi akhirnya kejadian juga. Tadi itu ada 3 orang bersenjata sedangkan saya sendiri. Saya aja gak nyangka saya ini masih bisa hidup. Dan di saat saya sudah merasa putus asa, saya sadar saya banyak dosa ke kamu. Kita dipertemukan ini bukan sebuah kebetulan. Saya gak bisa kembali ke Desi karena dia lagi hamil. Apa kamu mau terus menjadi istriku? Saya udah bilang sama Bapak kalau saya berhenti. Bukan hubungan antara atasan dan bawahan, melainkan menjadi istri dan suami yang sebenarnya. Apalagi kan kita sudah ijab kabul di depan almarhumah ibu kamu. Cinta pasti akan tumbuh asal kamu mau memberikan kesempatan pada pernikahan kita. Apa kamu bersedia? Saya nggak bisa kayaknya. Semoga Bapak cepat pulih ya. Terima kasih Ana sudah menjadi suami Tania. Semoga kamu bisa menjaga dan membahagiakan Tania ya. Insya Allah. Apakah ini yang dimaksud Ibu? Apa semua ini terjadi karena aku mesti memperjuangkan pernikahanku? Aku akan kembali sama kamu dengan syarat aku istri, bukan karyawan. Dan kamu harus perlakukan aku sebagai istri kamu. Hormati aku selayaknya istri kamu. Sayangi aku selayaknya istri di depan orang-orang, di luar maupun di rumah. Kalau kamu nggak bisa memenuhi syarat itu, ya aku lebih baik pergi dari sini. Dan kamu nggak akan pernah lihat aku lagi. Siap, siap, laksanakan. Aku itu cuma butuh satu kesempatan terakhir. Dan kalau aku sampai gagal, aku akan relain kamu pergi selamanya.
Dan kamu juga akan mendapatkan harta gunung ini untuk melanjutkan hidup kamu. Ini semua demi pernikahan kita yang sudah dilakukan atas nama Allah. Surprise! Cincin, kan aku masih ada cincin. Beda dong. Ini cincin kawin yang sebenarnya. Karena kan kita sekarang udah terikat satu sama lain. Aku akan membawamu selalu dalam genggamanku. Seperti kamu yang selalu membawa namaku dalam doamu. Aku janji akan memulihkanmu, istriku. Makasih ya, Mas. Bu Tania positif hamil. Saya udah di polisi infertil. Saya dan istri saya juga tidak melakukan program kehamilan. Istri saya bisa hamil. Itu artinya Bapak dan Ibu beruntung. Ini adalah rezeki dari Allah. Ini Pak, calon bayi Bapak dan Ibu berjenis kelamin laki-laki. Selamat ya. Putra kita beruntung karena punya ibu yang hebat seperti kamu. Papanya juga hebat kok. Tunggu Des. Sayang, kamu ke apotek ambil vitamin dulu ya, biar aku yang antri di kasir. Supaya nggak kelamaan, jadi kamu bisa pulang langsung istirahat. Ya udah kalau gitu, Mas. Apa sih, Mas? Ini semua tuh gara-gara kamu, tahu nggak? Gara-gara kamu aku harus kehilangan calon bayi aku. Coba kalau kamu bisa cari kerja, aku nggak akan mungkin aku repot-repot kerja dan kehilangan bayi ini, Mas. Sebenarnya, uang yang kita punya masih cukup sampai kamu melahirkan. Tapi gaya hidup kamu masih ketinggian. Kamu masih seperti nyonya besar. Rasa kamu tahu ya, dulu pada saat aku jadi istrinya Mas Nana, aku kerja cuma buat mengisi waktu luang aja. Bukan banting tulang, apalagi aku harus ngurusin semua utang-utang kamu. Bukan. Terus, kamu apa sih? Aku pengen pisah sama kamu. Aku bener-bener kesel ya, karena aku udah nikah sama kamu. Tahu gitu dulu mending aku rujuk aja sama Mas Nana. Aku gak usah nikah sama kamu. Aku udah muak sama kamu. Sekarang kan kita tahu nih bayi kita tuh laki-laki. Aku pengen deh desain ruangan buat bayi kita. Gimana? Bisa diam gak sih dari pulang sampai sekarang yang kamu bahas soal bayi? Emangnya kamu pikir aku gak mikirin urusan lain? Kamu kenapa, Mas? Ya sendiri, kamu desak aku sama hal-hal yang gak penting. Kamu mau bikin apa silahkan, tapi jangan ganggu aku. Tinggal kamu kasih tahu berapa biayanya, pasti langsung aku transfer. Udah salah ngomong sama kamu. Biarin aku sendiri dulu. Makasih ya, kamu mau datang temuin aku. Aku memang pengen ngobrol sama kamu karena perasaanku gak enak. Kayaknya kamu itu lagi ada masalah. Iya Mas, aku sebenarnya lagi ada masalah. Aku baru aja kehilangan calon bayi aku, yang harusnya bulan depan aku udah ngelahirin. Ya aku turut berduka. Terus Roni gimana? Aku udah gak ada urusan lagi sama dia. Bulan depan Roni udah bukan suami aku lagi. Aku pisah sama dia. Duh, kalau kamu ada masalah seberat ini, jangan dipendam sendiri. Kamu cerita-cerita lah sama aku. Mas, aku tuh gak enak mau cerita-cerita sama kamu. Aku gak enak sama Tania. Desi, kamu ngerasa gak sih? Semua ini terjadi seperti sebuah pertanda. Pertanda, mungkin kita ini adalah jodoh yang gak akan bisa terpisahkan satu sama lain selamanya. Enggak Mas, aku gak mau Mas. Aku gak mau jadi perempuan kedua. Kalau kamu masih sama Tania dan kamu masih belum pisah sama Tania. Itu masalah kecil, no problem. Mas, tehnya. Kamu lagi lembur. Nanti aku pulang sama larut malam. Gak usah ditungguin. Mau pergi sekarang ya? Gak usah banyak tanya. Gak usah tahu. Ada apa yang terjadi sebenarnya? Biasanya Mas Nana selalu pamit sama aku dan pamit ke bayi kami. Perasaanku jadi gak enak. Tania? Kamu lagi hamil? Anak siapa? Ya anak aku sama suami aku lah. Kamu masih nikah sama si Nana? Emang dia bisa ya ngasih kamu keturunan? Ya alhamdulillah sih berkat ikhtiar sama doa kita berdua, Allah jadi kasih anak buat kita. Gak mungkin, ada aja sih. Selesai. Silakan kamu sendiri ke pengadilan agama. Sampai sekarang aku masih heran ya. Kok bisa ya? Dulu aku sebodoh itu terima lamaran dari kamu. Padahal selama ini kamu masih dikejar-kejar sama si Nana. Maksud kamu apa? Kamu minta pisah sama aku bukan karena ingin nikah lagi kan sama si Nana? Ya kalau misalnya aku harus rujuk sama dia, bagus dong.
aku pengen pisah sama kamu itu karena aku udah benar-benar muak sama kamu. Kalau untuk Mas Nana, dia memang laki-laki perhatian sama aku. Ya kalau misalnya aku harus rujuk sama dia, bagus dong. Ya berarti sekarang kamu sedang mimpi di siang bolong. Maksud kamu? Nggak mungkin Nana nikahin kamu lagi. Kamu nggak tahu ya, kalau sekarang itu istrinya lagi hamil. Desi, kasian ya kamu. Kamu nggak sadar ya? Kalau selama ini kamu sedang dikerjain sama si Nana. Kamu kena prank. Kamu minta pisah sama aku dan berharap kamu bisa nikah lagi sama dia. Tapi itu nggak mungkin. Dia nggak mungkin ninggalin istrinya. Nana itu sudah mencoba balas dendam sama kamu dengan cara menghancurkan rumah tangga kita. Dan sayangnya, kamu kemakan omongannya. Dan sekarang, ya kamu sendiri lagi. Gak mungkin kayak gitu, pasti kamu bohong kan? Ya, kalau nggak percaya, kamu cek sendiri. Cek lagi tuh, ya. Desi. Itu kan Tania. Tania, kamu ngapain di sini? Kamu pasti lagi cari hadiah ya? Ini sebenarnya buat anak aku, Des. Aku hamil sekarang. Aku berharap suatu saat nanti anak kita bisa berteman ya. Tania, kamu nggak tahu ya? Aku baru aja kehilangan calon bayi aku. Maaf, Des, aku nggak tahu. Aku turut berduka ya. Mas, Kenapa sih? kamu tuh nggak waras ya? Kenapa kamu nggak bilang kalau sebenarnya Tania tuh lagi hamil? Iya, emang dia lagi hamil. Makanya aku nggak bisa langsung pisah sama dia. Tapi kan harusnya kamu senang. Ini pertanda baik. Kamu nggak usah ragu lagi untuk nikah sama aku. Bukti kan aku bisa ngasih keturunan. Artinya kalau aku nikah sama kamu pasti akan mendapatkan anak dari aku persis seperti impian kamu selama ini. Mas, tapi gimana nasibnya Tania? Terus gimana nasibnya anak itu? Terserah, aku ikut aja. Kalau kamu mau, aku akan ambil hak asuh. Tapi kalau kamu malas punya anak tiri, ya itu dia yang ngasuh. Gampang, nanti aku tinggal kasih dia bantuan finansial. Emangnya kamu nggak mau tinggal sama anak kamu? Aku itu lebih mau punya anak dari kamu. Mas, nanti aku mau check up. Temenin ya? Emang kamu nggak bisa check up sendiri? Ini kenapa sih? Kok belakangan ini jadi berubah? Harus aku temenin terus. Kamu pikir aku ini supir? Bukannya ini yang kita tunggu-tunggu? Sekarang aku buka-bukaan aja. Tahu dari mana kalau itu anakku? Bisa jadi bukan. Apalagi dulu kamu pernah kos sendiri. Kamu ngomong apa sih? Gak tahu kan kalau kamu bawa siapa? Sembarangan banget. Emang aku pernah pengen kamu hamil, tapi itu dulu. Dan sekarang gara-gara ini semuanya jadi berantakan. Apa yang sebenarnya terjadi ya Allah? Kenapa semuanya jadi berubah seperti ini? Apa suamiku tidak mencintai anak ini lagi? Betapa semua yang indahnya berlangsung sekejap. Sekarang, semuanya buyar. Dan suamiku kembali menjadi seperti dulu. Aku beliin kamu rumah ini kalau suka. Jika masih kurang, gampang. Yang penting masuk dulu ya. Cek di dalamnya bagaimana. Udahlah, Mas. Ayolah. Selamat siang, Pak Nana. Jadi, ini calon istrinya. Mas. Apa-apa nih, Mas? Gini, Siapa orang ini? aku jelasin. Intinya aku nggak mau kamu ngeraguin cintaku. Aku pengen kamu tenang dan yakin menerima aku sebagai suami kamu kembali. Makanya aku bawa kamu dulu ke sini supaya kita bisa nikah siri dulu. Enggak. Aku tahu kamu itu orang yang butuh kepastian. Makanya sambil nunggu aku resmi pisah sama Tania, bisa jadi suami istri. Dan aku janji, kita akan rayakan pernikahan kita setelah semuanya beres. Aku nggak mau, Mas. Aku tahu. Ini semua akal busuk kamu kan? Buat ngikat aku jadi istri sendiri dan sebenarnya kamu tuh nggak mau pisah sama si Tania, ya kan? Gitu, nggak. Aku yakin kalau ternyata kita tuh nggak ditakdirin buat rujuk, Mas. Enggak. Dan aku juga yakin kalau perpisahan kita kemarin itu semua terbaik demi aku. Cinta terlarang telah membiusku. Kenapa? Terima kasih atas kerjasama kamu selama ini. Kontrak kita sudah selesai. Saya mau kembali lagi bersama Desi. Seperti janjiku dulu, saya akan biayai hidup kamu dan anak kamu nanti sampai selesai kuliah. Udah nih, kayak gini aja, Mas. Kamu perlakuin aku bukan kayak manusia ya. Aku kayak ban serep, tau nggak? Waktu aku tinggalin kamu janji sama aku buat jadi suami yang baik. Sekarang Desi mau balik sama kamu, aku dibuang gitu. Ya, mau gimana lagi? Cinta aku itu memang hanya buat Desi. Aku sudah berusaha untuk mencintai kamu, tapi aku nggak bisa. Selama ini, aku nggak pernah benar-benar mencintai kamu, Tania. Tugas kalian berdua harus bisa meyakinkan seolah-olah saya ini korban perampok. Sekarang, kalian boleh putus saya. Beneran, Bos? Jadi selama ini kamu cuma jebak aku aja, biar aku simpatik sama kamu. Aku nggak berniat jebak kamu. Hanya strategi kecil untuk mempengaruhi kamu, Tania.
Baik, Mas. Aku juga gak mau tinggal di tempat yang gak diinginkan. Aku pergi, dan anak aku sama aku. Silakan. Aku hargai keputusan kamu. Atau sekarang aku udah gak infertil, kamu pasti bisa punya anak dari Des. Nasib kamu, nak. Dulu kamu itu anak yang dinanti-nanti. Sekarang kamu gak dipeduliin. Tapi gak apa-apa. Ibu gak akan ngebiarin kamu ngerasain kesedihan apa yang ibu rasain. Walaupun ayah kamu gak ingin kamu, kita masih saling memiliki satu sama lain. Buat apa dia juga gak peduli. Aduh. Sus, ini saya mau lahiran, Sus. Iya, saya akan langsung panggilkan dokter. Pak, Ibu mau saya hubungkan dengan suami Ibu juga. Biarlah ini menjadi momen aku dan kamu, anakku. Kamu akan lahir tanpa ayah. Ayo, nak. Sekarang kita berjuang bersama. Bismillah. Desi. Aku ingetin ya sama kamu. Jangan pernah berani kamu kesini lagi dan jangan pernah berani kamu hubungin aku lagi sebelum kamu benar-benar pisah sama si Tania. Tunggulah sampai proses pisah aku sama Tania itu selesai. Aku kan juga mesti nunggu dia selesai melahirkan juga. Halo, kita beruntung. Terima kasih. Tahu gak sih yang telepon? Rumah sakit. Mereka ngabarin kalau Tania udah selesai melahirkan. Dan itu berarti aku bisa talak dia. Nih, biar rumah sakit telepon lagi. Aku loudspeaker biar kamu dengar sendiri. Iya, tahu Tania udah melahirkan. Terus? Bu Tania mengalami komplikasi pendarahan hebat saat melahirkan. Dan anak Bapak sekarang masih dalam kondisi kritis. Jadi dimohon Bapak segera datang ke rumah sakit ya. Mas, ya udah kamu cepat ke sana, Tania lagi pendarahan, Mas. Tunggu aku ambil tas dulu ya. Suster, saya mau ngecek pasien atas nama Tania Budi. Bu Tania terpaksa harus melakukan operasi sesar. Setelah melakukan operasi, Bu Tania mengalami pendarahan hebat karena bayi terjepit ari-ari dan kondisinya sudah kekurangan oksigen dan sekarang tidak sadarkan diri. Sus, sekarang Bu Tania di mana? Apa Bapak bisa diperiksa untuk dicek? Iya. Maaf, mari ikut saya, Pak. Yang ada di depan aku sekarang ini adalah seorang wanita yang mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Tapi aku malah menuntut suaminya untuk mentalak dia secepatnya. Manusia macam apa aku ini? Ya Allah, aku mohon, selamatkanlah Tania, supaya ia bisa menyayangi dan melindungi anaknya. Jika tidak, aku gak akan pernah bisa memaafkan diri aku sendiri. Tania, kalau kamu denger aku mohon tolong kamu maafin aku. Aku tahu kamu itu perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh. Bener kamu bilang, anak itu adalah jaiban dari Allah. Kamu kembali ya, kamu harus kembali Tania, karena kamu sangat membutuhkan kamu. Buat anak, apapun akan dilakukan ya, Pak. Bapak berdosa, nak. Bapak berdosa. Mama cuma bisa memberikan beberapa tetes darah buat kamu. Jangan ibumu sampai harus bertaruh nyawa. Bapak gak berguna, nak. Bapak gak berguna. Tapi Bapak janji, Bapak akan melakukan apapun untuk kesembuhan kamu, sayang. Keajaiban terbesar dalam hidup Bapak. Bapak dari dulu nunggu kehadiran kamu. Bapak berharap kamu ada dalam hidup Bapak, tapi kenapa sekarang malah Bapak sia-siakan? Maafin Bapak, sayang, maafin Bapak. Bapak akan berubah. Bapak akan jadi Bapak yang terbaik untuk kamu, malaikat kecilku. Bapak sayang sama kamu, nak. Bapak sayang. Des, tadi begitu aku melihatkan aku merasa aku gak mungkin bisa lepas dari dia. Aku gak sanggup kalau sampai Tania harus bawa anakku pergi jauh. Karena aku sayang sekali membuat hatiku. Aku gak bisa. Jadi aku sudah memutuskan aku akan membahasmu dari cinta sejatimu. Kamu luar biasa ya, Mas. Kamu sadar gak? Kamu tuh jangan bolak-balik pelipah seperti ini, Mas. Perempuan juga manusia. Gak bisa dijadikan ban serep, Mas. Mungkin aku sangat sedih karena aku harus kehilangan kamu. Tapi aku gak bisa jadi istri kedua. Kamu bisa memperlakukan ini semua sama istri kamu. Apa jaminannya kamu gak akan ngelakuin ini semua sama aku? Semoga kamu bisa bahagia bersama anak kamu. Selamat tinggal, Mas. Tania, aku sekarang udah sadar dan siap menjadi bapak dan suami yang baik buat kalian. Tapi semuanya udah terlambat. Aku udah urus surat gugatan perpisahan kita sebelum aku sampai di sini.
Saya mau segera ngurus perpisahan saya sama Pak Nana. Mohon dibantu ya Pak ya. Aku udah ngasih kamu kesempatan berkali-kali, tapi enggak untuk kali ini. Semoga kali ini kamu benar-benar bisa tepatin omongan kamu. Kamu bisa jadi orang tua yang baik. Kamu tunjukin aja sama Tuhan, karena aku udah gak butuh apapun lagi dari kamu. Akan jadi bapak yang baik untuk anak kita. Kita harus bisa menentukan apa yang kita inginkan. Kita harus berani berkata tidak pada apapun yang kita tidak inginkan. Memang semua orang layak mendapatkan kesempatan kedua, bukan untuk dipergunakan untuk menusukmu dari belakang. Jika istrimu memberikan kamu kesempatan, tunjukkanlah jika kamu laki-laki sejati. Kenapa kamu layak mendapatkannya? Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, karena kesempatan ketiga tidak akan pernah ada. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.